ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, menurut kehendak-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua, untuk jemaat GPD Zion Altar yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam morning worship, dan saya akan membawa sedikit renungan firman Tuhan. Ya, saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 untuk kita semua ya.
Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar dari suratan Roma ini. Kita sudah dibenarkan oleh iman, kita sudah percaya kan, kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kita hidup dalam damai sejahtera. Waktu kita renungkan baik-baik iman kita, gitu ya, iman paling dasar kita percaya itu karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, sering sekali kita merenungkan bahwa salib Tuhan, ya, pengorbanan Tuhan di kayu salib itu selalu membekas. Ya. Bapak Ibu sering sekali kan waktu kita menerima perjamuan, kita merasa kusuk sekali, seperti diingatkan kembali kepada cinta mula-mula. Nah, oleh karena iman itu, kita memperoleh damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera itu ada? Karena kenapa? Karena kita tak percaya bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa. Ya, waktu Bapak Ibu bertobat, waktu Bapak Ibu seperti mengulang gitu ya, apalagi kalau setiap awal bulan ada perjamuan, maka itu perjamuan itu penting mengingatkan kasih Tuhan. Itu kita merasakan damai sejahtera, segala beban kita itu diangkat begitu ya. Nah, itulah yang Tuhan mau gitu ya. Rasul Paulus juga menasihatkan pada jemaat Roma ini mau gitu supaya kita hidup di dalam kasih Kristus. Nah, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ya. Jadi kalau Bapak Ibu selidiki begitu ya, kata jalan masuk ini sebenarnya adalah seperti kita akan menemui seorang pembesar atau raja-raja gitu ya. Dan jika raja itu berkenan dan memberikan karunia kepada orang itu, maka orang itu boleh mendekat bahkan mendapatkan posisi yang mulia dan terhormat. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat kalau misalnya raja itu murka, berarti otomatis orang itu nggak bisa mendekat, begitu ya. Nah, kepada raja untuk oleh karena itu raja memerlukan seorang pengantar dengan segala risiko supaya menghadap raja itu mendapatkan belas kasihan raja. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sudah mendapatkan seorang pengantar, yaitu Yesus Kristus. Maka itu kenapa di dalam ayat 1 itu dibenarkan oleh iman. Ya. Jadi kita percaya, kita yakini dulu loh. Kita yakin gak sih ya, jangan-jangan apa kita masih ragu gitu ya. Kadang-kadang kita masih takut mau berdoa, kita takut beribadah gitu ya. Kita yakin gak sih kita ini sudah dibenarkan ya. Tapi kalau kita yakin sudah dibenarkan ya, ada seorang pengantar, kita bisa bertemu Allah Bapa di surga, bertatap muka langsung. Itu adalah satu perkenanan yang luar biasa. Jadi hari-hari ini mungkin kalau kita mempunyai kesulitan atau mungkin ada sesuatu yang mengaburkan konsentrasi kita kepada Tuhan, kita balik lagi. Apakah iman saya ini sudah mantap? Gitu ya. Sudah kuat gitu ya. Apakah kalau kita lihat lagi dalam ayat 1 tadi, apakah kita sudah menerima damai sejahtera itu sih? Sama seperti waktu kita menerima pertobatan pertama, atau waktu kita hari-hari waktu kita menerima perjamuan kudus, beribadah begitu yang dengan sungguh-sungguh, kita mengingat kasih Tuhan begitu limpah. Apakah saya masih tinggal di perasaan itu? Ketenangan yang Tuhan berikan. Ya. Mari ya, sederhana kok pagi hari ini. Kita renungkan 2 ayat ini. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita perhatikan. Dan kita hidup dalam damai sejahtera karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Berarti bersama-sama dengan Allah. Gitu. Damai sejahtera yang kita peroleh itu, kita akhirnya bisa bertemu. Dan oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi kita juga tambah dekat gitu kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Ya.
Waktu kita masuk, ya, kita bermegah karena iman kita itu, kita juga pasti mempunyai pengharapan yang begitu besar. Bahkan dikatakan, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu kalau yakin sekali, percaya gitu, kuat gitu ya, kita boleh mendekat. Sama seperti contoh tadi saya bilang, ketika raja itu berkenan, ya, karena ada seorang pengantar yang menemani kita untuk bisa bertemu dengan raja, dan akhirnya karena perkenanan itu kita menerima kemuliaan Allah. Hari-hari ini kita bingung sekali, kadang-kadang kita ragu, pergumulan kehidupan sepertinya kita akan terpisah dari kepercayaan kita. Ada kekhawatiran yang menghalangi kita. Tetapi juga kita harus ingat, kalau kita khawatir, berarti kita tidak percaya, kita tidak menerima kemuliaan, terlebih kita tidak ada damai sejahtera. Ya. Bahkan Yesus pernah bilang, apakah kekhawatiran itu akan menambahkan sesuatu? Jalan untuk kamu? Enggak. Tidak. Justru sikap yang kita terus beriman, berpengharapan, inilah yang membuat kita dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan kita menerima kemuliaan dari Tuhan. Ya. Yakinkan kehidupan Bapak Ibu semua. Apakah saya sudah percaya, iman, berpengharapan, dan saya menerima damai sejahtera? Karena damai sejahtera itu adalah kuncinya. Ya, apakah hidup saya penuh dengan damai sejahtera? Apakah malahan kehidupan saya penuh dengan kekhawatiran? Ayo kita koreksi diri kita. Kita belajar pagi hari ini. Kita boleh menerima, diingatkan bagaimana kita harus hidup, supaya bagaimana kita harus dekat dengan Tuhan, supaya kita menerima damai sejahtera dan kemuliaan dari Allah. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Pak di surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kau sudah memberkati kami semua, Kau yang sudah menolong kami. Tuhan tolong, Tuhan, apapun problema, pergumulan kehidupan kami percaya kami tidak mau dipisahkan Tuhan dari kasih karunia-Mu. Kami tidak mau dipisahkan Tuhan dari pengharapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau dipisahkan Tuhan dari damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan Yesus. Tolong kami yang lemah ini, tolong kami supaya kami lebih mengerti, supaya kami lebih tenang lagi menghadapi kehidupan ini Tuhan. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan Kau yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau yang memberkati seluruh jemaat GPD Sana Altar, gerejamu, Bapak Ibu Gembala, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.